Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azizi Abidin dengan NIM 1010 924 000 26. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan minggu ke-9 pada mata kuliah Teknik Pengukuran dan Akuisisi Data. Nah, pada materi minggu ke-9 yaitu pemakaian konsep ADC dalam pembuatan multimeter digital. Apa itu multimeter? Nah, multimeter adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahapan resistansi. Nama lain itu avometer, terdiri dari ampere, volt, ohmmeter, yang dapat mengukur tegangan voltmeter, arus, ampermeter, maupun hambatan ohmmeter. Selanjutnya, multimeter dapat mengukur listrik AC maupun DC. Dua kategori multimeter. Yang pertama ada digital multimeter DMM dan kedua ada analog multimeter. Apa itu multimeter digital atau DMM? Multimeter digital yaitu merupakan alat ukur yang memperagakan suatu pengukuran dalam bentuk angka diskrit sebagai pengganti defleksi jarum menunjuk pada skala kontinu dalam alat ukur analog. Selanjutnya menggabungkan kemampuan pengujian meter tugas tunggal, yaitu voltmeter untuk mengukur volt, ammeter untuk mengukur arus listrik, dan ohmmeter untuk mengukur hambatan, seperti yang tadi dijelaskan di awal. Tampilan multimeter digital, yaitu display, yang kedua ini untuk display, ini untuk tombol, ini untuk dial rotary switch, ini untuk mengganti kita mau mengukur yang apa gitu, dan ini untuk soket inputnya. Selanjutnya arsitektur digital multimeter. Pada prinsipnya, arsitektur multimeter yang presisi tidak berbeda dengan handheld yang berbiaya rendah. Elemen penting eh, digital multimeter adalah ADC. Akurasi ADC, panjang skala, resolusi, dan kecepatan sangat bervariasi dari satu desain instrumen ke yang lainnya. Waktu pengukuran. Switch time. Pengukuran penyelesaian setelah input dialihkan. Settling time yaitu waktu yang dibutuhkan setelah nilai dimasukkan ke dalam input. Selanjutnya ada signal measure, measurement time. Waktu untuk melakukan pengukuran. Selanjutnya ada auto zero time. Waktu untuk keadaan 0 meter. Kelebihan multimeter dibandingkan avometer analog, digital vs analog. Kalau digital itu hasil pengukuran ditampilkan dalam bentuk digital sehingga lebih akurasi atau akurat yang mudah dibaca, menghindari kesalahan paralaks dan respon cepat. Skala ditentukan secara otomatis, fasilitas penyimpanan hasil pengukuran, harga lebih mahal dibandingkan analog, nilai 0 ohm tidak perlu diatur ulang untuk setiap rentang pengukuran, rentang ohm hingga 20 eh, mili ohm. Ya, mili ohm, mikro ohm, mili ohm. Kalau analog, hasil pengukuran ditampilkan oleh skala jarum hingga lebih sulit dibaca, dapat menunjukkan fluktuasi arus listrik. Skala harus ditentukan dengan benar agar mendapat bacaan yang tepat. Harga lebih murah dibanding digital, itu untuk kelebihannya. Nilai 0 ohm perlu diatur ulang untuk setiap rentang pengukuran. Rentang ohm hingga R dikali 10.000 ohm sebagai faktor pengali. Karakteristik statik eh, digital multimeter dan ampermeter analog. Kalau digital umumnya memiliki akurasi yang lebih tinggi, tipikal 0,5%. Nah, untuk analog umumnya memiliki akurasi yang lebih rendah, tipikal sekitar 3%. Kalau untuk resolusinya, resolusi digital multimeter sering ditentukan dalam digit resolusi. Nah, kalau analog, resolusi avometer analog dibatasi oleh lebar penunjuk skala, vibrasi jarum penunjuk, kalibrasi nol, jumlah rentang pengukuran, dan sebagainya.
Nah, kalau untuk sensitivitas dan input impedansi input, untuk yang digital resistansi konstan minimal 1 atau 10 mikro ohm. Kalau yang analog sensitivitas minimal 20 kilo ohm per volt. Nah, ini untuk rumusnya resistansi multimeter analog dikali range pembacaan maksimal. Penggunaan konsep ADC dalam multimeter digital. Nah, ini untuk bagian alat ukur digital dari alat analog domain pengkondisi sinyal masuk ke digital domain menjadi ADC, terus pengolahan data dan display begitu. Kalau yang blok diagram digital multimeter itu seperti ini bloknya. Penerapan ADC pada multimeter digital. Pemilihan operasi ADC. Pemilihan jenis metode ADC yang tepat untuk multimeter ditentukan oleh beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama resolusi dan waktu konversi. Jenis ADC yang paling banyak digunakan pada digital multimeter adalah Share ADC, Flash ADC, sama Counter Ramp ADC. Selanjutnya multimeter digital sebagai voltmeter. Nah, ini untuk blok kerja voltmeternya. Yang pertama ada input tegangan, itu masuk dan penurun tegangan, masuk ke ADC dan pengolahan data, dan yang terakhir adalah display, itunya, nilainya. Voltmeter digital merupakan dasar bagi alat ukur digital lainnya karena ada ADC membutuhkan masukan berupa level tegangan, rangkaian penurun tegangan untuk pengataran batasan masukan tegangan ADC. Contoh cara pengukuran tegangan menggunakan multimeter digital sebagai voltmeter, pengukuran tegangan pada sumber seperti ini, dan ini pengukuran tegangan tahanan. Multimeter digital sebagai ampermeter. ADC tidak dapat merespon besaran arus secara langsung, maka diperlukan suatu cara untuk mengubah besaran arus menjadi besaran tegangan. Penempatan tahanan pada saluran yang ingin diukur arusnya akan menghasilkan suatu tegangan yang besarnya berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Nah, untuk mencari ini, tegangan sama dengan I dikali R, di arus dikali resistansi. Begitu. R dipilih sekecil mungkin untuk menghasilkan efek pembebanan yang sekecil mungkin. Resistor berfungsi untuk mengubah besaran arus menjadi tegangan. Nilai arus yang terukur sama dengan I sama dengan V in per R internal. Begitu. Ini. Sebenarnya penempatan multimeter sebagai ampermeter. Cara penempatan ampermeter. Nah, untuk yang A, B, dan C itu akan membaca IT. Nah, di sini. Dan untuk yang D sama E itu membaca I2 dan F sama G itu membaca I3. Itu. Ini untuk display. Multimeter digital sebagai ohmmeter. Proses pengolahan data dalam ohmmeter atau impedansimeter memerlukan nilai dari besaran arus, tegangan, dan beda fasa. Satuan keimpedansi berawal dari internal alat ukur dengan frekuensi tertentu yang telah diketahui. Multimeter digital sebagai ohmmeter. Algoritma perhitungan pada memproses data menggunakan persamaan sebagai berikut. Ini mencari Z sama dengan P per I. Dan untuk dengan mengetahui beda fasa, maka besaran R dan X dapat diperoleh dengan persamaan R sama dengan impedansi Z sekali cos theta dan X sama dengan impedansi Z dikali sin theta. Cara mengukur menggunakan ohmmeter dengan multimeter digital. Ini dan untuk rumusnya V sama dengan dalam kurung VB dikali RA per dalam kurung RK plus RA begitu. Nah, ini voltmeter vs ampermeter vs ohmmeter. Nah, yang pertama voltmeter rangkaian dalam keadaan on. Ini kalau ampermeter rangkaian dalam keadaan on dan untuk ohmmeter rangkaian dalam keadaan off. Ini dihubungkan secara paralel dan untuk ampermeter dihubungkan secara seri dan untuk ohmmeter dihubungkan secara paralel. Tahanan dalam tinggi, tahanan dalam rendah, dan yang ohmmeter memiliki baterai internal. Ini untuk
perbedaan-perbedaannya gitu. Kalau voltmeter memiliki beberapa tahanan seri atau pengalih. Semakin tinggi tekanan R semakin besar. Kalau ampermeter memiliki tahanan Sun, sun terresistansi rendah pada arus tinggi. Kalau ohmmeter tekanan baterai tinggi dan semakin sensitif pada hambatan tinggi. Gitu. Selanjutnya ada wattmeter digital. Wattmeter adalah instrumen untuk mengukur power listrik atau rate supply energi listrik dalam satuan watt untuk rangkaian sirkuit apapun. Wattmeter digital atau energy meter menghasilkan sampel tegangan dan arus ribuan kali dalam sedetik. Nilai rata-rata tegangan instan yang dialihkan dengan arus disebut true power atau daya murni. Daya murni yang dibagi oleh voltmeter, maaf saya baca, volt ampere atau VA nyata disebut power factor. Proses pengolahan data pada wattmeter digital mirip dengan ohmmeter, di mana memerlukan nilai dari besaran arus, tegangan, dan beda fasa. Detektor fasa untuk mendeteksi besarnya beda fasa antar tegangan dan arus. Detektor pada beda fasa dapat dilakukan langsung oleh pemproses data. Nilai ketika besaran itu masuk ke pemproses data yang dapat berupa microcontroller. Di sini dilakukan algoritma perhitungan daya sehingga dapat memperoleh nilai daya yang diukur. Begitu. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya dan salah pembacaan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.